Shalom warga Yakum. Saya Dr. Daniel Budi Wibowo menyapa dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang di dalam acara Yakum Fellowship kali ini. Mari kita awali fellowship kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada kali ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman Yakum untuk melakukan persekutuan. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan mengisi hati kami, dan Tuhan memberikan firman untuk kami cerna, sehingga firman ini menguatkan kami, menjadi bekal kami di dalam pelayanan kami di Yakum dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pengampunan dosa supaya kami layak untuk menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum, saya mengajak kita semua untuk membaca bagian dari Alkitab Matius yang ke-10 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Akan saya bacakan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Warga Yakum, saya teringat pada tahun 2019 yang lalu, ada berita di media sosial dan di media cetak, ada seorang biarawati yang cantik, masih muda, dan dulunya kaya. Kita mungkin masih ingat dengan Suster Lucy Agnes yang dulu bernama Maria Dona. Suster Lucy Agnes ini bergabung dengan Gergasi Klaris, gergasi yang sama dengan Ibu Teresa. Dan Suster Lucy Agnes ini pernah bertugas di Timor Timur dan juga pernah bertugas di Kalkuta, di mana Suster Teresa pernah melayani juga. Nah, Suster Lucy Agnes ini menyelesaikan pendidikannya S1 dan SMA-nya di Perth, di Australia, dan S2-nya di Chicago, di Amerika Serikat. Tetapi luar biasa adalah Suster Lucy Agnes ini memilih bergabung dengan kongregasi Klaris, di mana satu kongregasi yang mengajarkan hidup sederhana, bahkan sudah mengucapkan kaul kemiskinan. Semua biarawati di Klaris ini hanya memiliki 2 style pakaian yang dipakai bergantian di dalam pelayanannya. Dan mereka semua sudah siap untuk hidup miskin. Tetapi Suster Lucy Agnes ini tetap melayani dengan sukacita di dalam pelayanannya sebagai biarawati. Banyak orang punya persepsi macam-macam di dalam karirnya, di dalam pekerjaannya. Ada orang yang selalu berhitung untung rugi. Ada yang selalu berhitung apa yang saya dapat dengan yang saya berikan. Ada yang selalu berhitung dengan uang. Tetapi Suster Lucy Agnes ini melepaskan segalanya demi satu pelayanan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan pelayanan kita di Yakum? Yakum adalah satu lembaga pelayanan kesehatan Kristen yang saat ini adalah satu lembaga pelayanan kesehatan Kristen yang terbesar di seluruh Indonesia. Dan Yakum sebagai satu yayasan dilayani oleh organ yayasan yang seluruhnya adalah pro dio, tidak menerima gaji di dalam pelaksanaannya.
sebagai satu bagian dari lembaga Kristen. Saya akan kembali pada nats kita tadi, dalam bacaan kita tadi. Matius 10 ayat 7-8. Konteks dari Matius 10 ayat 7 dan 8 ini adalah misi, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk melayani. Setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanan di Galilea dan murid-murid menyaksikan bahwa banyak domba-domba yang tanpa gembala, maka Yesus mulai mengutus mereka untuk melakukan misinya. Dan yang disinggung di dalam Matius 10 ayat 8 ini adalah misi penyembuhan. Misi penyembuhan, kalau kita hubungkan dengan Matius 10 ayat yang 7 yang berbicara tentang kerajaan surga, misi penyembuhan merupakan bagian dari kedatangan kerajaan surga. Jadi murid-murid diminta untuk mewujudkan surga ke dunia yang salah satunya melalui pelayanan penyembuhan. Tuhan Yesus juga banyak melakukan pelayanan penyembuhan. Dan puji Tuhan bahwa kita warga Yakum saat ini ditempatkan Tuhan di dalam misi penyembuhan. Di dalam perintah misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada beberapa prinsip yang ditekankan. Salah satunya prinsipnya adalah kita tidak boleh mengambil keuntungan atas pelayanan itu. Di tengah komersialisasi pelayanan kesehatan, perintah ini memberikan satu pesan yang penting kepada kita semua. Bukan berarti bahwa pelayanan kesehatan, pelayanan penyembuhan harus semuanya gratis. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh melakukan komersialisasi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan satu motivasi, satu misi untuk mendatangkan kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Nah, kita sebagai bagian dari pelayanan Yakum, kita juga melayani. Ya. Tetapi memang masih banyak di antara kita yang lebih berhitung, apa yang saya dapat dengan saya berikan. Padahal prinsip pertama, pelayanan penyembuhan adalah satu pelayanan yang harusnya bersifat sosial, yang harus bersifat memulihkan. Tidak boleh ada perhitungan komersial di sini. Menolong harus dilakukan lebih utama daripada sekedar nilai uang. Saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali prinsip-prinsip Calvin. Prinsip Calvin adalah 3 hal. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua adalah hidup sederhana. Dan yang ketiga adalah berdiakonia. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip Calvin di dalam pelayanan kesehatan yang kita lakukan, kita tidak semata-mata mengukur bahwa apa yang kita lakukan ini hanya demi uang, demi pendapatan, maka kita akan kembali kepada panggilan pelayanan awal yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Mari warga Yakum, kita mengingat kembali panggilan kita dan kita kembali kepada perintah yang mula-mula, bahwa kita melakukan misi untuk mendatangkan kerajaan Allah melalui pelayanan penyembuhan. Jangan kita menodai pelayanan itu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, hal-hal yang tidak etis, melakukan fraud dan
yang lain-lainnya. Biarlah firman ini menguatkan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kembali bahwa kami harus kembali pada panggilan perintah pelayanan yang mula-mula untuk mendatangkan kerajaan Allah yang tidak dinodai dengan pikiran-pikiran komersial, tidak dinodai dengan kepentingan-kepentingan kami pribadi. Tetapi biarlah kami melayani Allah, melayani manusia dengan sebaik-baiknya sesuai yang Tuhan berikan talentanya kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.